Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat berjumlah 3 orang. Mahfud menyatakan akan ada tersangka baru yang akan diumumkan polisi hari ini. Kasus polisi tembak polisi yang melibatkan ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terus bergulir. Barreskrim Polri sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan ada tersangka baru yang akan diumumkan hari ini. Hal itu disampaikan Mahfud dalam akun Twitternya. Mahfud meyakini konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat kepolisian. Sebelumnya Mahfud mengatakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J berjumlah 3 orang. Tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau eksekutor gitu. Ya dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu. Yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Karena kasus ini kan ya begitu, ada code of silence-nya, ada barrier psychological barrier-nya yang terbagi 2 itu, hierarkis dan politis. Jadi menurut saya tagnya udah tepat, sudah mulai terang. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim sus masih bekerja dan fokus kepada pendalaman saksi-saksi. Pihak kepolisian masih bekerja secara maraton dengan prinsip kehati-hatian dan pembuktian saintifik sebagai standar operasional. Terus tetap bekerja dan fokus mendalami para saksi-saksi dulu. Ya, pemeriksaan dilakukan baik di Barreskrim maupun di Makobrimob. Pendalaman ini sangat penting. Ya nanti juga pada akhirnya akan disampaikan langsung oleh tim sus. Bagaimana perkembangan terakhir dan juga update terkait menyangkut masalah kasus ini. Jadi kami mohon kepada teman-teman media untuk bersabar. Tim sus bekerja maraton. Sekali lagi ya, dengan prinsip kerja kehati-hatian, kemudian ketelitian, dan juga pembuktian saintifik ini menjadi standar operasional dari tim sus ini. Ya, kenapa? Karena pembuktian dari tim sus nanti akan diuji di sidang pengadilan. Kepolisian sudah menempatkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Sambo diduga melanggar prosedur dengan mengambil CCTV di sekitar tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas apa perkembangan terbaru dari Barreskrim Polri pemirsa? Kita langsung tanyakan ke Yasin Idris. Yasin. Ini kenapa preskon yang tadinya dijadwalkan pada pukul 4 mundur setelah maghrib dikarenakan ada proses penggeledahan yang dilakukan yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan di beberapa titik. Ada 3 tempat di kediaman Sambo, ada di kediaman dinasnya di Duren 3, kemudian 1 lagi di Jalan Bangka dan juga 1 lagi di Jalan Saguling. Nah 3 tempat itu didatangi oleh Brimob, tadi sempat disampaikan juga oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo untuk menambahi barang bukti yang dibutuhkan. Dan kenapa dilakukan pada hari ini berdasarkan pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim Polri seperti itu. Nah rencananya nanti setelah maghrib akan disampaikan penetapan 2 tersangka lagi secara formal oleh
Kapolri. Sebetulnya kalau kita ketahui sudah ada 3 jika ditambahkan dengan pernyataan Mahfud MD kemarin, yaitu yang berinisial K yang merupakan sopir dari istri Verdi Sambo. Nah, selanjutnya yang kami dapatkan informasi saat ini dari yang kemarin ikut terlibat 25 anggota polisi yang sudah ditangani oleh Inspektorat Khusus di Makobrimob untuk penanganan dalam hal pelanggaran kode etik saat ini sudah bertambah menjadi 6 lagi, sehingga total menjadi 31 orang anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus pembunuhan ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Lah ke-31 ini terus dikebut untuk proses ditindak apakah nanti betul melanggar kode etik atau tidak. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk proses pidana pun saat ini juga dikebut oleh kepolisian, namun tetap dengan kehati-hatian yang tadi juga disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Itu sebabnya kenapa untuk keterangan pers yang tadinya dijadwalkan jam 4 mundur, karena ini tadi Kapolri membutuhkan beberapa data lagi sehingga nantinya dapat disampaikan kepada masyarakat ini secara komprehensif seperti itu. Sementara itu, Tisa. Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Mabes Polri. Kita akan tunggu nanti keterangan pers dari Kapolri yang dijadwalkan akan dilakukan pada maghrib atau setelah maghrib.